gonna sing to the Spirit, who's in my heart. I'm gonna sing to the Spirit, who's in my heart. I'm gonna sing to the Spirit, who's in my heart. I'm gonna sing till Jesus comes. I'm gonna sing to my Jesus, who's in my Jesus. I sing to my Jesus, who's in my Jesus. I sing to my Jesus, who's in my Jesus. I sing to my Jesus until He comes. I'm gonna sing to my Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita memuji Tuhan dari lagu berikut ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi bersama dengan teman-teman untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Bimbing dan sertai kami dalam pelajaran hari ini. Berkati juga guru yang akan mengajari kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dunia kita saat ini adalah multikultur, di mana masyarakat tidak lagi bersifat homogen, melainkan heterogen. Masyarakat berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya dan dengan sendirinya menciptakan keberagaman ataupun multikultur. Di sekeliling kita ada begitu banyak keberagaman. Keberagaman itu melahirkan berbagai dampak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam kehidupan beragama. Ada berbagai suku, kebangsaan, budaya, agama, kelas sosial, keberagaman gaya hidup, dan cara pandang. Itulah disebut dengan multikulturalisme. Jadi yang dimaksud dengan multikulturalisme bukan hanya sekedar keberbagaian budaya, tetapi mencakup keberagaman yang telah disebutkan sebelumnya. Melalui pembahasan ini diharapkan peserta didik memiliki wawasan dan memperoleh pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme. Selanjutnya, peserta didik termotivasi untuk memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan menghargai multikultur. Pada giliran, mereka mampu menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Berikut pendapat dari para ahli mengenai definisi multikulturalisme. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara dan masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas, sosial, gaya hidup, dan sebagainya.
Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 28 ini tertulis semua manusia berasal dari berbagai suku, bangsa, dan kelas sosial, dipersatukan di dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang, suku, bangsa, budaya, kelas sosial, kaya dan miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain sebagainya. Menjadi manusia baru artinya orang beriman dan telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Fokus utama dalam kitab Perjanjian Lama adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan kepada Allah. Jika orang Israel bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh kebudayaan dan ibadah mereka, maka akibatnya bangsa itu akan melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepadanya. Apakah mewujudkan multikulturalisme berarti kita kehilangan identitas suku, bangsa, dan agama kita? Tidak. Inilah yang ditolak oleh Allah dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika persentuhan atau pertemuan umatnya dengan bangsa-bangsa lain menyebabkan mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Multikulturalisme dibangun atas dasar solidaritas, persamaan hak, keadilan, dan HAM di mana perbedaan diterima dan diakui serta tidak menghalangi kerjasama dalam menanggulangi berbagai permasalahan kemanusiaan. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Saksikan video berikut ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih pada sesama. Bahwa semua orang tanpa terkecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesama. Setelah mempelajari berbagai fakta mengenai multikulturalisme dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka kita dapat merangkum beberapa poin penting dalam rangka memperkuat persatuan sebagai umat. Yang pertama, menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Yang kedua, menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk terhadap suku,
bangsa, budaya maupun kelas sosial tertentu termasuk berbagai julukan. Keempat, berpikir positif terhadap semua orang namun tetap kritis. Artinya, harus memiliki kemampuan menyaring berbagai perbedaan yang ada sehingga tidak kehilangan identitas. Dan yang kelima, menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul kepada sesama. Firman Tuhan bersabda dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang baik ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki sikap hidup yang baik, yang tercermin melalui perkataan dan perbuatan kami. Berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.